Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di dalam ibadah raya secara online serentak dari gereja ke rumah-rumah pada tanggal 12 April 2020. Saya percaya Bapak Ibu Saudara di dalam keadaan sehat, di dalam keadaan bersuka cita karena Tuhan Yesus pasti menolong kita dan menyertai kita bahkan di masa-masa kritis bagi bangsa Indonesia di tengah-tengah masalah coronavirus yang berkembang begitu pesatnya. Tetapi percayalah bahwa segala virus ini akan segera berakhir dan Tuhan Yesus pasti menolong umatnya, menolong bangsa ini dan memberkati bangsa ini. Dan percayalah tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan melakukan banyak terobosan di dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bersiap-siaplah, satukan hati, satukan percaya kita pada saat ini untuk kita beribadah. Mari saya memimpin kita semua bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berdoa pada saat ini kami hendak beribadah. Tuhan tolong kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu sehingga kami akan dimerdekakan, kami akan dimenangkan oleh kuasa firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada pagi siang hari ini, saya hendak membagikan suatu kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah perayaan Paskah. Oleh karena itu sebelumnya saya ucapkan dulu selamat Paskah kepada Bapak Ibu Saudara. Kiranya kuasa kebangkitan Tuhan akan menyertai kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang dahsyat bagi kita di pagi Paskah ini. Terletak di dalam Filipi 3 ayat 10 sampai yang ke-11. Filipi 3 ayat 10 hingga yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ya, hubungan manusia dengan Allah terputus. Keadaan manusia rohani sebenarnya sudah mati. Secara rohani manusia sudah mati dan perlu untuk ditebus. Oleh karena apa? Atas dosa manusia, agar supaya hubungan antara manusia dengan Allah itu bisa dipulihkan. Di dalam Roma 3 ayat 23 katakan, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua sudah berdosa. Kita semua sudah mati secara rohani. Oleh karena itu kita perlu suatu pemulihan. Kita perlu suatu penebusan Bapak Ibu Saudara. Syukur kepada Tuhan bahwa Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, agar semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah puncak dari penebusan Tuhan, yang apa yang Dia lakukan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang berapa hari lalu kita sudah rayakan, yaitu Jumat Agung. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selain menerima keselamatan dari Kristus, ada juga satu hal lain yang kita terima di dalam momen Jumat Agung Paskah ini, yaitu kuasa kebangkitannya. Jadi di atas kayu salib Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, termasuk yang ada saya di gereja. Kepada semua orang yang menerima dan percaya, kita sudah menerima keselamatan dari Kristus. Sekaligus bersamaan dengan itu, Tuhan di atas kayu salib sudah memberikan juga kuasa kebangkitannya, yaitu pada hari ini, hari Paskah, Dia bangkit di antara orang mati, dan kuasanya yang berlaku dalam kehidupannya berlaku atas kita. Kuasa kebangkitannya lah yang mampu menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita, memberi kekuatan bagi saudara-saudara yang lemah, memberi jalan keluar kepada setiap masalah, mengadakan mujizat dengan menjadikan yang ada, yang tidak ada maksud saya, menjadi ada. Yang sudah ada menjadi sesuatu yang lebih baik. Bahkan mengalahkan setiap pekerjaan iblis atas kehidupan manusia, termasuk masalah corona ini.
Tuhan sanggup karena ada kuasa kebangkitannya. Hari ini bukan secara kebetulan pasca di tengah-tengah masalah epidemi dari coronavirus, tetapi kita percaya inilah momennya, inilah saatnya. Kuasa Tuhan akan berlaku di dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan itu akan diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu bersemangat? Saya percaya dan saya bersemangat bahwa ini adalah pesan Tuhan secara khusus bagi kita di momen Paskah 2020 ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kita sudah tahu bahwa kuasa kebangkitan Kristus sudah diberikan di atas kayu salib bagi kita semua, dan hari ini kita merayakannya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana agar kita dapat hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Hari ini saya mau bagikan 3 poin penting. Bagaimana supaya kita bisa hidup dengan kuasa kebangkitan Kristus, bahkan di momen-momen yang seperti ini. Dan saya percaya kuasanya sudah tersedia bagi kita. Dan kita pada hari ini, di momen Paskah ini, siap menerima kuasa kebangkitan Tuhan bagi kita semua. Baik saudara yang di rumah, baik saudara di mana saja. Saya percaya inilah saatnya kuasa kebangkitan Kristus ada di dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita pelajari 3 hal penting. 3 hal yang membuat kita bisa hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus setiap hari. Yang pertama, bagaimana caranya kita bisa kuasa kebangkitan Kristus itu ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, jadikan Tuhan Yesus Dia Raja atas kehidupan kita. Jadikan Dia Raja atas kehidupan kita. Kita akan baca bersama-sama di dalam Galatia 2 ayat 20. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus telah menyalibkan segala keinginan dagingnya, segala hawa nafsu di dalam dirinya. Walaupun menurut sejarah dia dibesarkan sebagai orang yang terpelajar, mengetahui atau menguasai banyak hal dan disiplin ilmu, tetapi dia menanggalkan segala keberadaannya. Dia membiarkan Kristus yang berkuasa di dalam kehidupannya. Segala hal yang sebelumnya dianggap berharga bagi dia, justru dia anggap sebagai sampah oleh karena pengenalan akan Kristus. Jadi dia menjadikan Tuhan Yesus menjadi raja di dalam kehidupannya. Sehingga apa Bapak Ibu? Pengenalan akan Kristus itu menjadi prioritas yang utama. Yesus dijadikan raja, menjadikan prioritas utama dalam hidupnya. Sehingga Tuhan memimpin dan menuntun hidupnya, serta memakai kehidupan Paulus dengan sangat luar biasa. Kita tahu bahwa firman Tuhan Perjanjian Baru itu lebih banyak ditulis oleh Rasul Paulus. Kita tahu kekristenan berkembang pada abad awal-awalnya oleh karena banyaknya karya atau pekerjaan atau misi dari Rasul Paulus yang luar biasa. Itu bisa terjadi Bapak Ibu oleh karena Rasul Paulus menempatkan Yesus menjadi raja atas kehidupannya, padahal dia punya kemampuan, padahal dia punya pengalaman, dia sejuta ilmu yang dia miliki oleh karena dia adalah seorang yang terpelajar. Tetapi itu tidak membuat dia sombong, tetapi itu tidak merasa dia angkuh, dan dia tidak merasa begitu penting dengan hal yang lalu yang dia perolehnya, karena dia anggap itu sampah, dikatakan firman Tuhan, dan dia menjadikan pengenalan akan Kristus menjadi utama. Intinya Bapak Ibu yang saya kasihi, yang saya mau beritahu pada saat ini, bahwa Rasul Paulus telah menempatkan Tuhan Yesus menjadi posisi yang terutama di dalam kehidupannya. Menjadikan dia raja dalam kehidupannya. Oleh karena dia mengizinkan Tuhan menjadi raja, oleh karena itu yang dia kejar seberapa banyak dia mengenal Tuhan. Sehingga Tuhan menuntun kehidupannya, memakai kehidupannya menjadi luar biasa di tangannya yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi dari kebenaran ini Bapak Ibu Saudara,
Dikatakan biarkan Kristus hidup dan menjadi raja di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Izinkan dia jadi raja. Singkirkan segala keangkuhan, singkirkan segala kesombongan kita agar Kristus bisa jadi nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan akan bawa kita masuk di dalam rencananya yang indah memakai kehidupan kita. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan kemampuan kita, pengalaman kita di masa lalu, atau kepintaran, atau segala pangkat-pangkat, ataupun segala pendidikan yang sudah kita kecap. Tapi izinkan Tuhan yang menjadi raja, biar Tuhan yang pimpin kita, yang arahkan kita, karena Dia adalah pencipta kita. Izinkan Dia yang berkarya di dalam kehidupan kita. Maka kuasa kebangkitan itu akan nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kuasa kebangkitan itu akan nyata di dalam segala lini kehidupan kita. Izinkan dia jadi raja. Kalau saya ambil konteks namanya raja, raja itu artinya the Lord, atau Tuan, atau Tuhan. Dia penguasa daerah, penguasa kalau dalam makna bahasa aslinya, Lord itu tuan tanah. Jadi di mana ada sebuah kerajaan, raja adalah tuan tanah. Semuanya yang tinggal di dalam kerajaannya, yang tinggal di dalam wilayahnya, dalam tanda kutip, numpang dengan dia. Mereka tidak punya hak milik atas tanah, karena semua tanah adalah milik raja. Jadi kalau orang hidup di dalam sistem kerajaan, mereka sadar, maka mereka seharusnya sadar bahwa mereka hidup karena anugerah sang raja. Dan mereka pun percaya bahwa mereka diproteksi oleh sang raja. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadikan Tuhan menjadi raja, artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa raja akan bertanggung jawab bagi kita. Bahwa dia adalah raja, akan bertanggung jawab untuk setiap warganya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menempatkan Tuhan Yesus menjadi raja, artinya kita percaya kepada dia, kita serahkan hidup kita buat dia, maka dia yang akan take control, dia yang akan kendalikan, dia yang lindungi, dia yang pertahankan hidup kita. Dan percayalah, raja kita bukan raja sembarangan. Raja kita adalah raja di atas segala raja yang memiliki dunia ini. Virus corona terlalu kecil bagi dia. Masalah ekonomi terlalu kecil bagi dia, karena dia adalah raja. Izinkan dia jadi raja dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Putuskan hidupmu hari ini. Kepada siapa hidup kita akan kita berikan. Serahkanlah hidupmu kepada sang raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan izinkan dia yang melindungi kehidupan kita. Izinkan dia yang berkarya di dalam kehidupan kita. Maka percayalah seperti Rasul Paulus, Tuhan mampu memutarbalikkan keadaan. Tuhan mampu mengubahkan kehidupan kita. Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa menjadi dampak, jadi berkat bagi yang lain. Jadi yang pertama yang kita belajar hari ini, tempatkan atau jadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita masuk di dalam kebenaran yang kedua. Hal apa yang membuat bisa kuasa kebangkitan Kristus itu hidup di dalam kehidupan kita setiap hari? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, taruhlah pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus. Yang kedua adalah taruhlah pikiran dan perasaan kita dalam Kristus. Kita baca bersama-sama di dalam Filipi 2 ayat 5. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata kepada kita, taruhlah pikiran dan perasaan kita di dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita menaruhkan pikiran kita, perasaan kita Bapak Ibu Saudara, bukan kepada situasi, bukan kepada keadaan ataupun yang lain, tetapi kepada Kristus. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan Kristus, kehidupan Tuhan kita, Tuhan Yesus, ini adalah kunci bagaimana Yesus dapat menanggalkan segala kealahannya, menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya,
rela dihina, disiksa, direndahkan, bahkan mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Disalib bagi saudara dan saya, bahkan untuk seluruh umat manusia, termasuk orang-orang yang jahat. Keinginannya sebagai manusia dinyatakan pada saat dia berdoa di Taman Getsemani, Bapak Ibu. Dia berdoa kepada Allah Bapa agar cawan melalukan cawan yang harus diminumnya. Tetapi dia juga berdoa supaya bukan kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapanya di surga. Luar biasa. Dia tidak berdoa supaya dia bisa lepas dari penderitaan itu, tetapi Tuhan berdoa, Tuhan Yesus berdoa bukan kehendaknya, tapi kehendak Bapanya yang jadi. Ini kita belajar Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kita menaruh kehidupan kita kepada kehendak Bapa di surga. Makanya kebenaran yang kedua, kalau kita mau merasakan kuasa kebangkitan Yesus, taruhlah pikiran dan perasaan kita di dalam kehendak Bapa atau ke dalam Kristus Yesus. Hiduplah di dalam kehendak Tuhan. Hiduplah di dalam pikiran dan perasaan di dalam Kristus. Bagaimana Pak Pendeta itu bisa terjadi? Saya simpulkan sederhana. Hiduplah dalam firman Tuhan. Biarkan Kristus akan menuntun hidup kita. Kembali Bapak Ibu Saudara WPDA. Firman Tuhan. Belajar peka akan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Kita perlu melatih kepekaan kita lebih banyak lagi. Dalam hal apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Menaruh pikiran kita di dalam Kristus, itu artinya kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dengan begitu kita akan lebih mengerti lagi pikiran dan perasaan dari Kristus. Cobaan yang begitu berat, perselisihan, pertengkaran, kekecewaan, masalah, silih berganti, badai, belum lagi wabah, virus corona dan sebagainya. Itu semua bisa diatasi Bapak Ibu. Tidak peduli apa itu masalah yang kita hadapi, saya mau katakan buat saudara kebenarannya hari ini, bahwa semua bisa kita atasi apabila kita memakai pikiran dan perasaan Kristus. Kenapa orang panik? Kenapa orang takut? Karena tidak tahu kebenaran. Dia tidak memakai pikiran Kristus. Kita sebagai anak Tuhan, ketika kita memakai pikiran Kristus, pasti segala masalah apapun, termasuk ekonomi sekalipun, kesehatan sekalipun, keluarga sekalipun, semuanya dapat diselesaikan ketika kita masuk di dalam pikiran Kristus. Mengerti apa yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus. Kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang kalau kita dipenuhi oleh pikiran Kristus. Kita memakai pikiran Kristus. Kita menaruh pikiran kita di dalam Kristus. Kita juga tidak lagi mementingkan diri sendiri, melainkan juga mementingkan kepentingan orang lain juga. Orang yang hanya memakai pikiran dia sendiri, senantiasa egois. Ada masker dia timbun, ada sanitizer dia timbun, ada beras dia timbun, gula berlebih dia timbun. Tetapi orang yang memakai pikiran Kristus, dia tahu bagaimana menempatkan dirinya, menguasai dirinya. Dia tahu bagaimana juga mereka harus mementingkan orang lain, harus share peduli dengan yang lain. Baru-baru saja gereja kita mengadakan bakti sosial, menyumbangkan berapa puluh kilo beras, gula, minyak goreng dan sebagainya, karena kita memiliki pikiran Kristus. Di saat yang susah ini kita tidak memikirkan diri sendiri. Kita mau jadi berkat bagi yang lain, khususnya sidang jemaat yang sedang berjuang oleh karena mereka mendapatkan berkat harian, tidak seperti yang lain. Dan ini adalah saatnya kita menjadi berkat bagi yang lain, Bapak Ibu Saudara. Taruh pikiran kita di dalam Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di rumah-rumah, kalau kita menempatkan pikiran kita di dalam Kristus, yaitu melalui firman-Nya, kita WPDA setiap hari, maka kita tidak menjadi orang yang egois. Tetapi kita menjadi orang yang suka berbagi. Kita orang yang tidak pesimis, tetapi kita menjadi orang yang positif, yang optimis. Kita tidak mudah putus asa.
tetapi bersemangat setiap hari karena ada janji Tuhan setiap hari bagi kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu, WPDA setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari, taruh pikiran kita di dalam pikiran Kristus, taruh hati kita di dalam hati Kristus. Maka kita akan melihat bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itu akan menyertai kita, berkat Tuhan akan menyertai kita, mujizat pasti terjadi bagi orang yang berharap kepada Tuhan, bagi orang yang menaruh pikirannya dalam Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara, siap mendapatkan kuasa kebangkitan Kristus, taruh pikiran saudara di dalam firman Tuhan setiap hari. Berikutnya yang ketiga Bapak Ibu Saudara, izinkan Tuhan yang bertata atas kehidupan kita. Yang ketiga kebenarannya bagaimana kita bisa hidup di dalam kuasa kebangkitannya setiap hari, yaitu izinkan Tuhan bertata di dalam kehidupan kita. Saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 27a. 1 Korintus 15 ayat 27a. Firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Amin Bapak Ibu, segala sesuatu sudah Tuhan taklukkan di bawah kakinya. Kebangkitan Kristus sebenarnya itu adalah sekaligus mendeklarasikan bahwa kematian dan maut tidak dapat menguasai diri Tuhan Yesus lagi. Kebangkitannya dari kubur menyatakan bahwa Yesus atau Kristus dapat menaklukkan kuasa maut. Sebelumnya manusia tidak ada yang bangkit dari kematian, tetapi Yesus membuktikan dia punya kuasa atas maut. Kematian dan maut tidak dapat menguasainya. Dia bangkit dari kubur dan menaklukkan kuasa maut. Dia yang bertata, dia yang berkuasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Aku adalah yang awal dan yang akhir yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang berkuasa, bahkan berkuasa atas maut. Ya, alam maut tidak bisa menguasai Tuhan Yesus karena dia punya kuasa kebangkitan yang luar biasa. Bahkan iblis adalah seorang penipu. Dia akan selalu menipu Bapak Ibu Saudara, menipu kita dengan muslihatnya. Iblis tidak suka kita menerima keselamatan dari surga. Dia akan berusaha dengan segala macam cara untuk menarik kita untuk jatuh kembali kepada dosa. Segala tuduhan muncul sering di dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, yang merupakan salah satu cara iblis, ya, agar kita tidak menggunakan kuasa yang telah diberikan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Ibu? Kebenarannya kuasa kebangkitan itu sudah turun di dalam kehidupan kita, sudah diberikan kepada kita. Ketika kuasa kebangkitan itu turun dalam kehidupan kita, maka maut tidak menguasai kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Tuhan sudah mati di atas kayu salib, memberikan kehidupan kekal bagi kita yang percaya. Amin. Itu bahkan dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa iblis tidak mampu, ataupun iblis tidak diberikan kuasa. Kuasa sudah diberikan kepada kita untuk mengalahkan iblis. Iblis akan selalu membuat kita merasa tidak layak dan kalah dalam setiap pergumulan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, izinkan Tuhan yang bertata di dalam kehidupan kita. Jangan mau diperdaya sama iblis. Izinkan Tuhan yang bertata atas seluruh kehidupan kita. Jangan biarkan dia yang bertata, jangan biarkan dia menipu kita. Jangan izinkan iblis menipu kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus Kristus sudah menang, memberikan kepada kita kemenangan. Kemenangan atas dosa, kemenangan atas segala sakit penyakit, kemenangan atas segala kutuk. Ya, kemenangan atas roh-roh jahat. Atas semua roh-roh jahat. Cukup satu kali saja karya Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kita membuat kita menjadi pemenang untuk selamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, singkirkanlah segala keraguan dan tudingan yang muncul dalam pikiran kita. Yakinlah dan gunakanlah kuasa yang sudah diberikan kepada kita untuk mengalahkan maut, untuk mengalahkan musuh. Sehingga kita bisa berkata, hai iblis, kau tidak berhak lagi atas kehidupanku. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kita sudah menang.
Kita sudah diberikan kuasa kebangkitannya. Dan izinkan Tuhan bertata di dalam kehidupan kita. Izinkan Dia yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Jangan izinkan iblis yang mempengaruhi pikiran, hati, kehidupan kita. Izinkan Tuhan yang bertata atas kehidupan kita seluruhnya. Segala lini kehidupan kita. Jangan ada dosa yang kita sembunyikan. Jangan ada kepribadian kita yang kita sembunyikan. Terbukalah. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Izinkan Dia yang bertata atas hidupmu, bertata atas ekonomimu, bertata atas kesehatanmu, atas keluargamu, atas bisnismu, segala lini kehidupanmu. Izinkan Dia yang bertata. Jangan izinkan iblis yang bertata atas kehidupanmu. Satu bagian pun jangan serahkan kepada dia, serahkan kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka ketika kita mengizinkan Tuhan yang mengendalikan, yang bertata dalam kehidupan kita, maka pada saat itulah kuasa kebangkitan itu akan nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kemenangan-kemenangan akan nyata di dalam kehidupan kita. Saya rindukan Bapak Ibu Saudara di tahun 2020 ini kita mengalami suatu terobosan. Dengan cara apa? Ketika kita menyerahkan hidup kita dan mengizinkan Tuhan bertata atas semua lini kehidupan kita, 100% kehidupan kita, bukan 99,9%. 100% dari apa yang kita miliki, apa yang kita kelola, apa yang kita hidupi, semuanya serahkan kepada Tuhan. Biarkan Dia bertata atas semua lini kehidupan kita. Dan lihatlah Bapak Ibu Saudara, berdasarkan firman Tuhan yang kita dengar, maka kuasa kebangkitan itu akan turun dalam kehidupan kita, menjamah kita, memberkati kita, mengubahkan kita. Bersiap-siaplah, berkat Tuhan akan nyata di tahun ini. Bersiap-siaplah, pertolongan Tuhan akan nyata dalam tahun ini. Bersiap-siaplah, mujizat Tuhan akan terjadi di dalam tahun ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, serahkan hidup kita buat Tuhan dengan sepenuh hati. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saya simpulkan kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan hari ini. Hiduplah di dalam kuasa kebangkitan Bapak Ibu Saudara. Hiduplah di dalam kuasa kebangkitan. Ada 3 hal yang kita lakukan. Pertama, jadikan Dia raja. Jadikan Dia penguasa. Mari berserah hidup kita kepada Dia. Utamakan Tuhan. Jadikan Dia yang pertama dan yang utama. Izinkan Dia mengatur semuanya. Maka sebagai raja, Dia akan memproteksi kita. Maka sebagai raja, Dia akan memberi yang terbaik bagi kita sebagai umatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, taruhlah pikiran kita, perasaan kita kepada Yesus melalui doa dan firman. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendapatkan pikiran Kristus. Ketika kita berdoa, kita mendapatkan hatinya Kristus. Doa dan firman, tidak ada cara lain Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau hidup dalam kuasa kebangkitan, tertanamlah di dalam doa dan firman. WPDA, doa tabernakel setiap hari, menolong kita untuk bertumbuh, menolong kita menempatkan diri kita di dalam pikiran Kristus dan perasaan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga saya simpulkan, mari izinkan Tuhan yang bertata. Jangan ada satupun kita beri kesempatan iblis yang bertata. Izinkan semua Tuhan yang bertata. Kalau masih ada di dalam lini-lini kehidupan kita, bukan Tuhan yang bertata di sini, mari bawa lini kehidupan kita, bagian dari kehidupan kita itu datang kepada Kristus, serahkan kepada Tuhan. Izinkan Dia yang bertata, izinkan Dia yang pegang kendali, biar Tuhan akan menyatakan kebaikannya. Tuhan akan menyatakan kuasa kebangkitannya di dalam kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberi kemenangan. Ada kuasa kebangkitan bagi kita semua. Saya percaya saudara semua pasti diberkati oleh Tuhan, pasti ditolong oleh Tuhan, pasti kita akan beribadah kembali bersama-sama, bersatu hati, karena Tuhan mempunyai kuasa kebangkitannya yang akan mengalahkan segala kuasa-kuasa daripada iblis, termasuk kuasa virus corona. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, bahkan seluruh pemirsa channel ini.
Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kuasa kebangkitan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh menempatkan Tuhan bertata dalam kehidupan kami. Pikiran kami dipenuhi oleh pikiran Tuhan yang berdasarkan dari firman-Mu dan doa yang kami naikkan setiap hari. Dan biarlah Tuhan yang bertata di dalam kehidupan kami, bukan iblis, bukan sakit penyakit, bukan apapun juga. Kami berdoa Tuhan, berkati apa yang kami kerjakan. Tuhan buat jadi berhasil semuanya. Berkati keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada. Jamah di dalam kuasa darah-Mu. Berkati kami Tuhan. Dan sebelumnya Tuhan, kami mau sebentar lagi kami akan menutup ibadah ini. Kiranya berkat daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya oleh Roh Kudus memberkati, menolong, menghibur, memberikan sukacita, bahkan pengurapan di dalam pelayanan menyertai kita semua dulu, sekarang, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Ada baiknya setelah kita beribadah, kita terkoneksi bersama-sama untuk berkomunitas, menegur sapa dengan yang lain, bagi seluruh sidang jemaat atau rekan-rekan yang lain, sehingga kita bisa tetap berkomunitas meskipun kita tidak berada di dalam gereja. Oleh karena itu, saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di dalam Zoom application yang kita gunakan bersama-sama jam 12.15 atau 12.30. Nanti bisa dihubungi melalui WA group dan ID-nya ada di sini. Dan juga jangan lupa passwordnya. Kita akan bersama-sama menyapa rekan-rekan kita yang lain. Dan saya harapkan seluruh sidang jemaat boleh bergabung di dalam Zoom application ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.